Bismillah, kita mulai nggih, sada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaif halukum sada semuanya? Bi khairin Ustaz. khair Ustaz. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya, sada sehingga bisa thalabul ilmi dan bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Baik, Amin. di pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan jilid kedua ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena nggak jadi ngirim tugas. Qadarullah kemarin sakit 3 atau 4 hari kemarin. Nah, sehingga nggak bisa ngurusin ini tugas yang memang sudah kita janjikan minggu kemarin ya. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz. Amin, amin, insya Allah. Amin. Nah, pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan yang jilid kedua ya. Saya coba share screen dulu. Bismillah. Sudah kelihatan untuk filenya, Ustaz? Sudah Ustaz. Sudah ya, baik. Nah, sekarang insya Allah kita masuk di jilid kedua. Saya bukakan ininya dulu ya. Nah, kitabnya masih sama, yaitu di Al-Kafi fil Misarf, yang mana dikarang oleh Ustadz Ahmad Zakaria ya. Beliau ulama dari Indonesia yang kemudian sudah wafat beberapa tahun belakangan ini sebenarnya. Nah, apa yang akan kita pelajari di jilid kedua ini? Nah, di jilid kedua ini nanti insya Allah kita akan masuk pada pembahasan tentang sulasi mazid ya. Kita akan masuk pada pembahasan sulasi mazid. Nah, ini masuk pada pembahasan sulasi mazid. Kalau di jilid 1 itu kan kita membahas tentang sulasi mujarrad ya. Nah, sulasi mujarrad selesai, nanti kita akan masuk di sulasi mazid. Nah, sulasi mazid itu apa? Nanti insya Allah akan kita jelaskan saat nanti masuk di babnya. Nah, selain nanti masuk di sulasi mazid, nah kita juga nanti akan masuk di rubai mazid, kemudian di rubai mujarrad juga nanti kita akan masuk ya. Nah, ini bismillah kita masuk di pembahasan sulasi mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustadz Ahmad Zakaria fi kitabihi Al-Kafi fil Misarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, kita masuk di aqsamul fi'li ya. Kita masuk di aqsamul fi'li atau macam-macam fi'il. Nah, fi'il itu ketika dia dilihat dari susunan hurufnya, maka terbagi menjadi dua. Ada yang masuk pada kategori sulasi, ada yang masuk pada kategori rubai. Jadi ada sulasi, ada rubai. Nah, sulasi nanti ada yang mujarrad. Mujarrad itu artinya murni atau asli. Kenapa disebut dengan sulasi mujarrad? Karena fiilnya itu hanya ada 3 huruf. Itu namanya sulasi mujarrad. Nah, dan 3 huruf itu semuanya asli. Nah, kenapa dia asli? Karena wazan asli dari fiil madi itu adalah fa'ain lam.
Nah, kenapa disebut asli? Karena wazan asli dari fi'il madi itu adalah fa'ain lam. Ya. Nah, sulasi juga nanti ada yang sulasi mazid. Jadi aslinya dia adalah fa'ala ya. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Nah, kemudian ditambahkan huruf yang lain. Nah, tambahannya itu nanti bisa satu huruf, harfun, bisa harfani, bisa dua huruf tambahannya, bisa salah satu ahrufin, bisa tiga huruf tambahannya. Maka ini masuk mazidun fih. Mazid itu kan isim maf'ul ya. Mazid artinya ditambahkan fihi padanya. Jadi tiga huruf aslinya itu tetap ada. Cuman ditambahkan huruf tambahannya. Huruf tambahannya itu nanti ada yang satu huruf. Sehingga fi'il madi yang tadinya tiga huruf berubah menjadi 4 huruf. Fi'il madi yang tadinya tiga huruf ditambahkan 2 huruf berarti jadi 5 huruf. Kemudian yang terakhir tambahannya 3 huruf. Berarti total fi'il madinya nanti ada 6 huruf. Nah, kalau dirubai, nanti dirubai juga ada rubai mujarrad. Rubai mujarrad itu berarti fi'il madinya itu ada 4 huruf dan semuanya asli. Wazan asli untuk rubai itu adalah fa'lala wazannya. Nah, rubai nanti juga ada yang mazidun fih. Jadi aslinya 4 huruf ditambahkan 1 huruf ya. Atau ditambahkan 2 huruf. Sehingga nanti yang tadinya 4 huruf jadi 5 huruf fi'il madinya, atau yang tadinya 4 huruf dia berubah jadi 6 huruf untuk fi'il madinya. Nah, kemudian untuk sulasi mujarrad, apa saja babnya ya, yang sudah kita lewati kemarin itu adalah di sulasi mujarrad itu nanti ada yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu ya. Kemudian ada fa'ala yaf'ulu, ada yang masuk wazan fa'ala yaf'alu, ada yang ikut wazan fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ula yaf'ulu. Jadi sulasi mujarrad itu kalau dia fa'ala nanti bisa 3 mudhoreknya, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu kalau fa'ala. Tapi kalau fa'ila nanti dia bisa 2, bisa fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Jadi kalau fa'ila tidak mungkin yaf'ulu dia. Kemudian kalau fa'ula, fa'ula nanti mudhoreknya yaf'ulu. Berarti tidak ada fa'ula yaf'alu, tidak ada. Fa'ula yaf'ilu itu tidak ada nanti. Nah, kemudian kalau sulasi mazid tambahannya 1 huruf, dia ada 3 bab. Ada bab af'ala, berarti tambahannya hamzah. Ada bab fa'ala, tambahannya pendobelan ain fi'ilnya, huruf tengahnya. Kemudian ada yang ikut wazan fa'ala, tambahannya alif ya, setelah fa-nya ini. Nah, kalau dia tambahannya 2 huruf, nanti ada 5 bab. Ada 5 bab. Ada yang diawali ta menjadi tafa'ala. Kalau tafa'ala berarti tambahannya ada ta sama pendobelan di ain fi'ilnya. Kemudian ada wazan tafa'ala ya, tambahannya ta sama alif di tengahnya. Kemudian yang 3 diawali hamzah wasal ya. Ada in fa'ala berarti tambahannya hamzah dan nunnya. Ada if ta'ala tambahannya hamzah wasal dan ta. Kemudian ada if alla ya. Ini tambahannya dia hamzah wasal dan pendobelan lam fiilnya. Kalau tambahannya 3 huruf, nanti dia ada 4 bab. Ada wazan istaf'ala. Tambahannya 3 huruf ya. Istaf'ala. Tambahannya mana saja? Hamzah wasal, sin,
kemudian ta ini tambahannya. Kemudian ada wazan if'awwala ya. If'awwala tambahannya ada hamzah wasal, kemudian ada waw. Ada tambahannya waw ya. Wawnya pun di double di sini. Kemudian ada if'awala. If'awala ini tambahannya adalah hamzah wasal, kemudian ain sama wawunya ini ya. Kemudian terakhir ada if'alla, ini tambahannya hamzah wasal, kemudian ada alif, kemudian ada tambahan lamnya di sini, ada pendobelan lamnya. Kalau rubai mujarrad itu cuma satu bab, babnya fa'lala. Kalau dia rubai mazid, maka nanti ada dua bab ya. Ada yang tambahannya satu huruf, yaitu wazan tafa'lala, tambahannya huruf ta di awal. Kemudian yang tambahnya dua huruf, itu ada dua bab ya. Ada if'an lala, tambahannya hamzah wasal, kemudian dan nun ya. Ini tambahannya. Kemudian ada if'alalla, ini tambahannya ada hamzah wasal, kemudian ada pendobelan lamnya. Nah, jadi Ustadz Sadah, pembahasan sorof ketika dia dilihat dari fi'il madinya, maka nanti terbagi menjadi dua ya. Ada yang masuk pada kategori sulasi, ada yang masuk pada kategori rubai. Nah, sulasi nanti dibagi dua lagi. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Sementara rubai itu dibagi dua juga. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid di dalamnya. Nah, kemudian kalau sulasi mujarrad itu total dia ada 6 bab. Kalau rubai sulasi mazid, kalau yang tambahannya satu huruf dia ada 3 bab. Kalau yang tambahannya itu 2 huruf nanti ada 5 bab. Yang tambahannya 3 huruf nanti ada 4 bab. Kemudian rubai, kalau rubai mujarrad itu ada 1 bab. Sementara rubai mazid itu nanti tambahannya ada yang 1 huruf itu ada 1 bab. Kemudian tambahannya 2 huruf nanti ada 2 bab untuk rubai mazid di dalamnya. Nah, berarti nanti pembahasan kita mulai dari bab af'ala. Kita masuk insya Allah di bab af'ala. Nah, bismillah kita masuk di al-babul awwalu ya. Ini al-babul awwali ya, betul ya. Ini susunan mudhaf ilaih ya. Nah, biasanya kalau mengi'rab yang bab begini Ustaz Sadah, ini bisa dibaca al-babu, dia bisa dibaca al-baba, nanti bisa dibaca al-babi ya. Boleh dibaca dalam 3 keadaan dia. Nah, kemudian al-awwali di sini nanti jadi mudhaf ilaih ya. Dia jadi mudhaf ilaih. Nah, kita masuk di bab pertama itu untuk wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ini fi'il madinya berwazan af'ala. Yuf'ilu ini mudhari'nya. Kemudian if'alan ini untuk masdarnya. Nah, tasrifannya seperti apa? Tasrifannya adalah misalnya af'ala ini untuk fi'il madinya. Ini nomor 1 untuk fi'il madinya. Yuf'ilu ini untuk mudhari'nya. If'alan ini untuk masdarnya. Kemudian muf'ilun ini untuk isim fa'ilnya. Yang nomor 4. Muf'alun ini untuk isim maf'ulnya. Af'il ini untuk fi'il amarnya. Af'il. La tuf'il ini untuk fi'il nahyinya. Muf'alun ini untuk isim zaman dan makan. Ini nomor 8 isim zaman. Kemudian isim makannya pun sama. Nah, kenapa nggak ada isim alat? Ya.
Karena isim alat itu dia hanya ada pada bab sulasi mujarad saja. Jadi pada bab sulasi mazid, baik yang 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf, nanti mentok tasrifannya itu sampai pada isim zaman makan saja. Kemudian kalau majhulnya nanti uf'ila, sama ya, didomahkan awalnya, kemudian dikasrohkan 1 huruf sebelum terakhirnya. Kalau fi'il madi. Kalau mudhari' yang majhul, itu nanti didomah awalannya, kemudian di fathah 1 huruf sebelum terakhirnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kata akroma. Ya. Akroma ini fi'il madi. Kalau mujarotnya kan dia karuma. Ya. Mujarotnya karuma. Karuma itu artinya mulia. Akroma itu memuliakan. Nah, akroma ini fi'il madi yang 4 huruf. Tambahannya ada hamzah di awal. Ahsana contohnya. Aslama ya. Anfaqo, kemudian adkhala, kemudian anzala. Nah, ini adalah contoh untuk fi'il madi yang 4 huruf ya. Nah, kalau akroma itu asalnya karuma, kalau ahsana itu aslinya adalah hasuna dia. Aslinya adalah hasuna. Kalau aslama aslinya adalah salima yaslamu. Aslinya salima nih. Kalau anfaqo itu aslinya nafaqo. Aslinya nafaqo dia. Kalau adkhala itu mujaradnya adalah dakhala. Nah, anzala itu aslinya nazala dia. Aslinya nazala. Nah, pertanyaannya, kenapa dia sampai dirubah seperti ini? Pasti karena ada maksud dan tujuannya. Jadi, tasrif itu kan kenapa dia dirubah dari satu bentuk kepada bentuk kata yang lain? Karena ada maksud yang diinginkan. Nah, termasuk kenapa sulasi mujarad ini dirubah ke sulasi mazid? Karena ada maksud dan tujuan yang dia tidak bisa didapatkan kecuali dengan melakukan perubahan tersebut. Nah, contohnya misalnya kata karuma ini. Karuma ini dia lazim, dia tidak bisa punya maf'ulun bih. Jadi karuma itu kan artinya mulia. Artinya mulia dia. Nah, kata mulia ini kan dia tidak bisa punya maf'ulun bih. Kita hanya bisa mengatakan misalnya karuma Zaidun. Zaid itu orang mulia gitu. Nah, ketika kita ingin bilang Zaid memuliakan seseorang, maka tidak bisa lagi kita pakai karuma. Maka harus kita rubah ke wazan af'ala menjadi akroma. Akroma itu artinya memuliakan. Sehingga bisa kita mengatakan misalnya akroma Zaidun Amron, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita buat seperti itu. Jadi kenapa dirubah dari sulasi mujarad ke sulasi mazid? Karena ada maksud dan tujuan yang tidak bisa didapatkan kalau dia masih dalam bentuk sulasi mujarad. Gitu. Nah, untuk tasrifannya sama dia seperti tasrifan di sulasi mujarad. Ya. Contohnya misalnya untuk fi'il madi maklum, maklum ini istilah untuk fi'il madi yang dia punya fa'il. Misalnya tasrifannya af'ala. Af'ala ini berarti dia punya fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Sehingga bisa ditasrif af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Sama seperti kita mentasrif fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi tasrifan fi'il madi itu Ustaz, baik dia 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ketika dia maklum sama tasrifannya untuk yang terakhirnya. Begitupun juga yang mudhari' maklum Ustaz, misalnya yuf'ilu. Nah, tetap tasrifannya sama. Yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna.
tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna, tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna, uf'ilu, nuf'ilu. Sama kita mentasih seperti yaf'ilu, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Jadi ujungnya sama yang fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian kalau isi maf'ulnya, isi maf'ulnya, kok isi maf'ul langsung? Isim fa'ilnya mana? Enggak ada ya? Oh, di atasnya. Kemudian untuk tasrifan masdar, ini bukan sodr ya. Nanti bisa ditambahin masdar maksudnya. Masdarnya itu kan if'alan. Ini untuk satu ya. Kalau dua, if'alaini. Jadi musannanya yang pakai ya nun ya. Karena kan nasab ya. Masdar itu kan nanti dia nasab. Kemudian kalau jamanya nanti pakai jama muannas salim ya. If'alatin. Kalau isim fa'ilnya kan aslinya muf'ilun. Muf'ilun ini untuk muzakkar. Satu, baik huwa, anta, ataupun anak ya. Kalau dua berarti muf'ilani. Kalau banyak muf'iluna. Kalau dia perempuan, tambahkan tak marbutoh di belakangnya. Menjadi muf'ilatun. Kalau dua muf'ilatani. Kalau banyak berarti muf'ilatun. Ya. Kalau isim maf'ulnya muf'alun. Isim maf'ulnya muf'alun. Kalau isim fa'ilnya muf'i. Dia kasrah. Bedanya cuma kasrah. Kalau isim maf'ulnya dia fathah. Muf'alun. Muf'alun, muf'alani, muf'aluna, muf'alatun, muf'alatani, muf'alatun. Kalau fi'il amarnya sama dia seperti sulasi mujarad. Contohnya af'il, berarti di sini tersimpan dhamir mustatir anta di sini. Af'ila kalau yang diperintah dua orang. Af'ilu ketika yang diperintah orang banyak ya. Kalau af'ili ini fa'ilnya yang ya ini untuk menunjukkan dhamir anti ya. Yaitu af'ila dua orang, af'ilna, nah ini yang jadi fa'ilnya. Jadi kalau di fi'il amr itu fa'ilnya nampak semua kecuali di af'il yang dhamir mustatir anta. Kemudian kalau fi'il nahinya nanti la tuf'il. La tuf'il kalau dua berarti la tuf'ila, kalau banyak la tuf'ilu. Kalau perempuan la tuf'ili, kalau dua orang perempuan la tuf'ila, kalau banyak la tuf'ilna. Ini lanya la nahi ya. Makanya dia ambil jazm, berpengaruh nih dia jadi sukun di sini. La tuf'ila nunnya dibuang, la tuf'ilu nunnya dibuang, la tuf'ili juga sama, la tuf'ila. Kalau la tuf'ilna dia mabni sukun. Makanya tetap seperti itu modelnya. Kalau isim zaman makan sama dia muf'ilun, muf'ilani, muf'ilatun dia. Nah, itu untuk tasrifan dari masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman dan makan. Kalau majhulnya bagaimana? Majhulnya kalau ujungnya sama saja dia. Uf'ila misalnya. Uf'ila, uf'ila, uf'ilu, uf'ilat, uf'ilata, uf'ilna, uf'ilta, uf'iltuma, uf'iltum, uf'ilti, uf'iltuma, uf'iltunna, uf'iltu, uf'ilna. Berarti nanti di sini si dhamir mustatir huwa dia tidak jadi fa'il tapi jadi naibul fa'il karena dia majhul di sini. Kaumul mudhari'nya menjadi yuf'alu, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Uf'alu berarti saya diperintah, nuf'alu berarti kami diperintah.
Nah, ini tasrifan untuk fi'il madi yang tambahannya satu huruf ya, yaitu ketika ditambahkan hamzah di depannya. Nah, kita masuk sedikit lagi, saudara. Kenapa dia dipindahkan ke wazan af'ala ya? Apa faidahnya? Nah, di sini titik poinnya sebenarnya. Fawaidu af'ala ya. Apa faedahnya wazan af'ala? Maka faedah yang pertama itu adalah lita diyah, ghaliban. Jadi kebanyakan wazan af'ala itu maknanya ta'diyah. Ta'diyah itu apa? Ta'diyah itu adalah yang tadinya di sulasi mujarad dia tidak bisa punya maf'ulun bih, ketika dipindahkan ke wazan af'ala dia bisa punya maf'ulun bih. Jadi merubah dari yang lazim menjadi muta'addi. Contoh misalnya, idza kana aslul fi'li, jika asalnya fi'il laziman. Jika di sulasi mujarad itu dia lazim. Lazim itu tidak bisa punya maf'ulun bih ya. Dia lazim, hanya berhenti pada fa'il ya. Jadi si fi'il tidak bisa berefek aktivitasnya kepada maf'ulun bih. Nah, sara muta'addiyan liwahidin. Jadi kalau dia tadinya lazim, ketika dipindahkan ke wazan af'ala, maka dia menjadi muta'addi. Tapi muta'addinya hanya ke satu orang saja. Hanya bisa punya maf'ul bih satu. Contoh misalnya, karuma aliyun. Artinya Ali mulia. Ketika kita mengatakan akramtu, maka akramtu ini artinya aku memuliakan aliyan. Dia bisa punya maf'ulun bih. Satu saja tapi. Contoh lagi, nazalal matoru. Artinya nazala itu turun, mator hujan. Tidak bisa punya maf'ulun bih. Tapi ketika dipindahkan ke wazan af'ala menjadi anzala, artinya menurunkan. Maka Allah menurunkan al-matar, hujan. Dia bisa punya satu maf'ulun bih. Ketika di sulasi mujarad dia sudah muta'addi untuk satu, maka ketika dia dipindahkan ke wazan af'ala, nanti dia bisa punya dua maf'ulun bih. Fa'iza kana muta'addiyan, kalau dia secara asal itu muta'addi liwahidin untuk satu, berarti pada saat sulasi mujarad dia sudah bisa punya maf'ulun bih satu. Soro muta'addiyan, dia menjadi muta'addi li isnain. Bisa punya dua maf'ulun bih. Contoh, fahima aliun ad-darsa. Ali memahami ad-darsa, pelajaran. Ad-darsa ini adalah maf'ulun bih dari fahima. Ketika afhama, artinya bukan memahami, tapi memahamkan. Jadi al-ustad memahamkan aliyan, memahamkan apa kepada Ali? Ad-darsa, pelajaran. Maka aliyan ini maf'ul bih satu, sementara ad-darsa ini maf'ul bih kedua. Contoh lagi misalnya, labisa Ahmadu al-qamiso ya. Jadi Ahmad memakai komis. Komis itu gamis ya. Seperti di surah Yusuf ya. Ketika saudaranya mengatakan gamisnya sobek, komisahu, gamis. Nah, ini komis kan maf'ulun bih dari labisa. Artinya memakai. Kalau albasa artinya memakaikan. Albasa Aliyun Ahmada al-Komiso. Ali memakaikan kepada Ahmad, Ahmad maf'ul bih satu, al-Komiso ini maf'ul bih kedua. Nah, kemudian itu makna pertama, saudara. Jadi dia punya makna muta'addi kebanyakan ya. Nah, makna yang kedua itu adalah lisayrurah. Sayrurah itu artinya menjadi. Sayrurah itu artinya menjadi. Contoh, asmarul bustan ya. Ketika dikatakan al-bustan. Bustan itu
Bustan itu apa? Kebun ya. Bustan. Hadikoh kebun. Bustan itu kan. Bustan itu apa? Salah. Taman ya. Bustan taman. Tapi kok pakai asmaro ya? Asmaro itu kan menjadi berbuah. Al-bustan. Kurang cocok ya. Biasanya al-hadikoh. Gimana? Salah? Kebun kalau ya tahu ya. Iya, bustan itu biasanya taman. Dulu punya murid namanya Bustanul Arifin. Tamannya orang-orang yang arif. Jadi intinya adalah asmaro ini artinya menjadi berbuah. Artinya menjadi berbuah. Kalau aurokos syajaru, ini mungkin yang nyambung ya. Aurokos syajaru. Syajaru itu kan pohon. Auroko itu menjadi berdaun. Jadi si syajar itu, si pohon itu dia menjadi punya daun gitu. Nah, mungkin habis musim kemarau dia punya daun. Jadi sayruro itu ada artinya menjadi. Artinya menjadi. Nah, makna ketiga itu lil wijdan. Wijdan itu mendapati sifat pada seseorang. Contohnya abkhol tuhu. Abkhola ini artinya saya mendapati sifat pelit. Ya. Berarti abkhol tuhu, aku mendapati sifat pelit pada si maf'ulun bih. Aku menemukan sifat pelit pada si maf'ulun bih. Wajadtuhu bakhilan. Aku mendapati dia itu orang pelit. Saya dapati dia orang pelit. Nah, ini makna lil wijdan. Misalnya di Quran kayaknya ini. Saya sering dengar ayat ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jadi wala tuti', jangan kamu atau ayuti'u. Jangan kamu ikuti ya. Siapa man? Man ini jadi maf'ulun bih ya dari tuti'. Karena dia isi mausul. Jangan kamu ikuti orang yang seperti apa? Datang silah mausul. Silah mausul itu kan datang untuk menjelaskan si isi mausul. Aghfalna, orang yang kami dapati dalam hatinya itu ada kelalaian. Aghfala. Qalbahu ini maf'ulun bih dari aghfala. An zikrina dari mengingat kami. Ai ini namanya harfu tafsir. Artinya man, orang yang wajadna, kami mendapati kolbahu, hatinya ghafilan lalai. Ini namanya lil wijdan. Jadi mendapati suatu sifat ada pada seseorang. Itu namanya lil wijdan. Nah, kalau abkhola berarti, karena kalau bakhila itu kan artinya pelit. Bakhila itu kan artinya pelit. Kalau abkhola berarti saya dapati sifat pelit pada orang tersebut. Kemudian ghafil. Ghafil itu kan lalai artinya. Ghafil itu kan artinya lalai. Kalau aghfala berarti saya mendapati sifat lalai pada seseorang. Nah, itu lil wijdan. Ini ada dua makna lagi. Nah, yang keempat, saudara, itu dia punya makna sebentar. Yang keempat itu dia punya makna liddukhuli fisyai. Liddukhuli fisyai. Masuk pada sesuatu. Sesuatu itu apa? Baik zaman, waktu, atau makan, tempat. Contoh yang masuk di waktu, misalnya asbaha. Asbaha ini artinya masuk di waktu subuh. Siapa? Al-musafiru. Musafir itu masuk di waktu subuh. Ai dakhala fis sobah. Dia masuk di waktu subuh. Kalau yang tempat, contohnya a'raqal amir. A'raqa ini maksudnya dari kata Irak. Artinya masuk di Irak. Tempat di Irak. Al-amir, pemimpin. Ai dakhala fil Iraqi. Dia masuk di negara Irak di sana. Nah, terakhir itu dia punya mana lil hainunah. Hainunah itu dari kata hana. Hana itu artinya telah tiba waktunya. Contoh, ahsada zar'u.
Ahsoda ini artinya telah tiba waktu panen. Apa? Az-zar'u. Az-zar'u itu tanaman ya. Ai hana waktu hasodihi. Telah tiba apa? Waktu hasodihi, waktu panennya itu tanaman. Nah, cuman sudah dikatakan sama penulis bahwa kebanyakan wazan af'ala itu maknanya li ta'diyah ya. Untuk menjadikan yang tadinya dia lazim bisa punya maf'ulun bi, atau tadinya punya satu maf'ul bi, dia bisa menjadi punya dua maf'ulun bi. Kemudian disampaikan di sini wa qad yaji'u af'ala, terkadang datang itu wazan af'ala min ghairi an yakuna lahu sulasiyun mujarrad. Tapi dia nggak punya sulasi mujarrad. Jadi langsung datang dalam bentuk fi'il madinya 4 huruf. Berarti nggak ada sulasi mujarradnya. Misalnya apa? Aksama. Aksama ini adalah fi'il 4 huruf ya. Dia lazim sebenarnya. Dia muta'adinya dengan huruf. Artinya bisa punya maf'ul bih kalau ada bantuan huruf jar. Misalnya uqsimu billahi gitu. Aku bersumpah atas nama Allah. Harus ada bantuan bi di sana. Kemudian aflaha. Aflaha ini misalnya di surah Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun ya. Kemudian alqa. Alqa itu artinya melemparkan. Nah, ini alqa, aflaha, kemudian aksama, ini fi'il madhi 4 huruf. Tapi dia tidak punya sulasi mujarrad gitu. Makanya dipakaikan qad di sini. Qad di sini ketika dia masuk ke fi'il mudhari itu bisa punya dua makna. Satu litaksir, dua adalah litaklil ya. Nah, tapi di sini untuk menunjukkan makna jarang. Jadi, ada beberapa kata yang dia fi'il madinya 4 huruf tapi nggak punya sulasi mujarrad. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, baik Ustaz Sadah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait fi'il madi yang 4 huruf ya. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il, muf'alun, muf'alun. Isim alatnya enggak ada. Tanya Ustaz. Iya, silakan Ustaz Novan. Tafadhol, Ustaz. Iya, tadi kan untuk yang wazan af'ala, isim zaman makannya itu kan muf'alun ya, kalau nggak salah. Iya, betul Ustaz. Tapi tadi kalau nggak salah juga di bagian tasrif lugawi yang untuk isim zaman, isim makan itu dia pakai muf'ilun Ustaz. Itu salah atau gimana Ustaz ya? Saya cek dulu ya Ustaz. Ya kalau nggak salah juga sih. Nah yang ini Ustaz, isim zaman Oh wal ini makan. kebalik. Ini Muf'ilun. mufi'lun ya. Iya, Mufi'lun. Harusnya muf'alun atau muf'alun. muf'alun Ustaz ya? Oh, berarti emang muf'alun Muf'alun. ya. Ini Berarti keliru berarti. muf'alani, muf'alatun berarti. Betul. Muf'alun, muf'alani, muf'alatun. Betul. Oh, ini Yes. keliru ya. Ya. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Iya, apa? Betul. Ada yang lain? Ustaz-Sadah, silahkan. Tafadhol. Nah, jika tidak ada, kita coba sama-sama ya. Kita tasrif ya. Sarif ma ya'ti. Ya. Tasrifkan apa yang berikut. Nah, kita isi dari anzaro. Masdarnya apa? Masdarnya anzaro. Anzaro yunziru. Indar. Inzaron ya. Jadi wazannya if'alan. Berarti inzaron. Kemudian amrnya. Anzaro yunziru anzir. Ya. Anzir. Betul. Kalau isim fa'ilnya. Munzir. Munzir. Betul. Munzirun. Munzirun berarti orang yang memberikan peringatan kan. Kemudian isim maf'ulnya. Munzarun. 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 Kalau maddi majhulnya.
Unziru. Mukirun. Unziro. Unziru. Mukirun. Karena kalau fi'il madhi akhirannya harus fathah kan? Unziro dia. Kalau akmala masdarnya Ikmalan. ikmalan di sini. Ikmalan. Amarnya Akmil. Akmil. akmil, sempurnakan. Akmil, sempurnakan. Isim fa'ilnya Akmilun. Mukmilun. mukmilun ya. Muk. Jadi wazannya isim fa'il itu muf'ilun. Satu-satu. Muf'i. Kalau isim maf'ul wazannya Mukmalun. mukmalun. Kalau amarnya wazannya kan af'il ya. Af'il. Wazannya af'il. Kalau sudah ya, madi majhul kan tinggal dirubah harokatnya. Berarti akmala, ikmalan, akmil, mukmilun, mukmalun, Ukmilah. ukmila, betul. Ukmilah. Ukmila. Asroka itu artinya apa? Menyekutukan. Asroka. Berarti masdarnya Isrokan. 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 Amarnya Asyrik. Asyrik. asyrik ya. Kemudian isim fa'ilnya Musyrikun. musyrikun. Jadi musyrik orang yang menyekutukan, namanya musyrik. Yang melakukan perbuatan asroka, itu musyrik. Kalau isim maf'ulnya Musyrokun. musyrokun. Kalau musyrok berarti yang disekutukan ya. Yang disekutukan. Nah, madi majhulnya Usyrika. usrika. Ab'ada ini kan dari kata ba'uda. Ba'uda artinya apa? Jauh. Jauh. Kalau ab'ada itu menjauhkan. Ab'ada masdarnya Iba'adan. Ba'adan. ib'adan. Masdarnya ib'adan. Amarnya Ab'id. Ab'id. ab'id masdarnya. Amarnya. Isim fa'ilnya Mub'idun. Wa'irun. mub'idun ya. Isim maf'ulnya Mub'adun. Uba'adun. mub'adun. Fil madi majhulnya Ub'idah. Uba'ida. ub'ida. Kalau anbata itu dari kata nabata ya. Nabata itu artinya tumbuh. Kalau nabata berarti artinya menumbuhkan ya. Misalnya kita bilang nabata zar'u, tanamannya tumbuh gitu. Kalau anbata berarti kita bisa bilang anbatallahu az-zar'a. Allah menumbuhkan tanaman gitu. Anbata masdarnya Imbatan. inbatan. Amarnya Ambit. Anbit. anbit ya. Masdarnya anbit. Isim fa'ilnya Mumbitun. munbitun. 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 Isim maf'ulnya Mumbatun. Mumbatun. munbatun. Madi majhulnya adalah Umbita. Bita. unbita. Unbita itu ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Kita bisa bilang unbita zar'u, tanaman ditumbuhkan. Oke, kita lanjut sedikit dulu, insyaallah. Nah, sekarang kita coba tarjim mayati ilal lughatil Indonesia ya. Kita tarjim sama-sama insyaallah. Anzala artinya apa, Ustazah? Menurunkan. Anzala menurunkan. Kalau unzila Diturunkan. diturunkan. Unzilu domah akhirannya. Ini Ya. mesti mudhari kan sebenarnya? Saya menumbuhkan. Saya menurunkan. Saya menurunkan. Unzilu. Anzil. Turunkan. Turunkan ya. Turunkan DPR ya.
Anzaltu. Saya menurunkan. Saya menurunkan. Kalau al-munziluna. Ini mesti isim fa'il kan? Berarti Menurunkan. Yang menurunkan. orang yang menurunkan. Yunzilu. Sedang menurunkan. Sedang menurunkan. Anzalu ini fi'il madi kan? Mereka 2 orang menurunkan gitu ya. Mereka banyak ini. Oh, banyak. Wow kan? Wow ya. Mereka Alifnya tambahan aja. Mereka menurunkan. La tunzili. jangan turunkan. Jangan turunkan. Al-munzalu. Tempat Menurun. menurunkan. Tempat diturunkan. Munzal itu isim Maf'ul. fa'il atau maf'ul? Maf'ul. Berarti yang diturunkan. yang diturunkan gitu. Anzilu. Mereka Saya turunkan. Turunlah. Turunkan. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Amr. Fi'il Amr. amr kan? Berarti turunkan. Turunkan oleh kalian. Turunkan. Nunzilu. Kami Kami menurunkan. Oh, kami Akhroja. mengeluarkan. Mengeluarkan. Akhruju. Saya Akhruju. Saya sedang menurunkan. saya mengeluarkan. Saya keluarkan. saya keluar. Oh, saya Akhroja mengeluarkan. Akhruju saya keluar. Dari khoroja yakhruju berarti ini. Akhruju saya keluar. Ukhriju saya Keluarkan. diturunkan. dikeluarkan. Khoroja itu keluar. Kok turun? Saya dikeluarkan. Ukhrij Turunkan. Turunkan. Keluarkan. 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 Kenapa turunkan? Masih yang tadi. Ukhraju saya 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 mengeluarkan. Saya mau ukhraju. Maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Majhul kan? Berarti saya Saya diturunkan. dikeluarkan. saya dikeluarkan. Nakhruju Kami mengeluarkan. Mengeluarkan. kami keluar. Kami keluar. Karena dari iya. khoroja. Oh iya. Nakhruju ya. Khoroju mereka Keluar. Akhriju fi'il amr ini. Keluarkan mereka. Keluarkan kalian. Yakhrujuna mereka keluar. Tukhrijuna mereka Sedang keluar. Dikeluarkan. bukan. Tukhriju mereka ini maklum. Mereka keluar. Mereka mengeluarkan. Mengeluarkan. Kan awalannya dhammah. Berarti wazan af'ala yuf'ilu. Kalau awalannya fathah, berarti ini fa'ala yaf'ulu dia. Jadi kalau fi'lnya 4 huruf Ustaz Sadah, fi'l 4 huruf mesti mudhari'nya diawali dhammah dia. Nah, cuma nanti tinggal kita lihat dia maklum atau majhul, itu lihat huruf terakhirnya. Satu huruf terakhir apakah di fathah atau di kasroh. Kalau ini kan di kasroh. Yukhriju. Berarti dia maklum. Mereka mengeluarkan. Khurujan. Pengeluaran. Khurujan. Apa ya? Masdar ya Ustadz ya? Masdar dari kata khoroja kan? Khoroja yakhruju. Khurujan. Keluar. Khuruj. Makanya saudara kita di Jamaah Tablik Jamaah Tablik sering khuruj. Kenapa? Apa artinya Ustadz jadinya? Khuruj ini artinya keluar. Karena dia dari khoroja kan? Khoroja artinya keluar. Masdarnya tetap keluar. Cuman dia tidak punya waktu. Masdar itu kan isim. Dia mengandung makna fi'il tapi tidak mengandung
waktunya fiil itu yang madi mudhari madi hal istiqbal itu. Dulu, sekarang dan akan datang. Huruf tetap keluar. Mukhrijun berarti orang yang keluar. orang yang keluar. mengeluarkan. Aduh, masih beda, Kalau Ustaz. orang yang keluar itu khorijun. Bingung ya Ustadz ya, mesti pelan-pelan ini Belum apa? hafal itunya, Mesti sering wajahnya. bikin kalimatnya ini Ustadz, latihannya. Oke, betul. Akhraju. Kalau akhraju apa? Akhroja. Keluar lah. Mereka keluar, Mereka mengeluarkan. keluarkan. Yukhrajuna. Mereka Dikeluarkan. dikeluarkan. La tukhrija. Jangan keluar. Jangan kamu berdua keluar. Akhriji. Keluarlah. Keluarkan. Saya. Keluarkan dia. Wahai Dia satu perempuan. orang perempuan. Dikit lagi. Akram tuka. Saya Memuliakan dia. Saya Saya memuliakan kamu. Memuliakan. Akromuka. Sama ya. Akromu. Akromu tuh fil apa? Ini Itu mudhari domir mustatir anam kan Ustaz? Amr bukan Ustaz? Akram. Kok akromu? Kamu harusnya. Kalau mudhari'nya kan harusnya ukrim. Oh, ukrim ya, ukrim. Akromu. Padahal kalau mujarotnya dari kata karuma yakrumu. Mungkin ada kekeliruan ya. Nah, kalau ini akrimhu. Saya Muliakanlah dia. Muliakan dia. Oke. La takrimni. Jangan muliakannya. Jangan memuliakannya. memuliakan saya. Jangan kamu muliakan saya. Ini saya. Ana. La takrim. Jangan kamu muliakan. Bukan latukrim Ustaz? Harusnya latukrim. Iya betul. Ini keliru berarti. Latukrimni. Jangan kamu muliakan saya. Akramuna, ya. Mereka memuliakan kami, ya. Nukrimuhu. Kami memuliakan dia. Iya, betul. Yukrimuna. Mereka memuliakan. Akrimiha. Ini fil amr. Berarti muliakan dia. Muliakan dia. Akrom tanah. Engkau memuliakan Kami. Akromu. Akram. Yang tadi ya. Harusnya ukromu kan harusnya. Kalau dia majul kan ukromu, dia dimuliakan. Ya nggak apa-apa, alamatnya aja Pak Mas. Oh iya, sebentar. Seperti itu Ustaz. Cuman dia salah nyebut aja jami gitu loh. Sebentar ya. Dari Bu Yana. Afan. Nah itu Ustaz pembahasan hari ini. Bingung ya? Ini tadi ya? Iya Ustaz, karena masih belum hafal polanya Ustaz, wazannya. Oh, yang wazan itu ya? Iya.
Ini saya coba ngajar ini ya, pakai tablet gitu. Kira-kira ini enggak kesulitan ya? Apanya Ustadz maksudnya? Maksudnya ini ya, penerimaan materinya atau sama aja? Kayak biasa saya ngajar pakai laptop. Sama Biasa saja. aja Ustaz. Sama Sama, aja Ustaz. tuh. Biasa ya? Ya. Enggak ini ya. Baik, alhamdulillah. Nanti memang mungkin saya bantu dengan tugas ya. Kemarin memang lagi pas sakit sehingga tidak bisa. Ini sakitnya itu nggak tahu ya, tiba-tiba pusing gitu beberapa hari. Memang lagi musim sakit juga sih di sini. Banyak yang sakit gitu. Nanti saya ikhtiarkan mungkin untuk latihan ya. Latihan minimal tadi dulu wazannya itu nanti bisa nebak dari wazan itu apa, misalnya isim fa'il kah, isim maf'ul, seperti itu. Nah, semoga Allah mudahkan saudara. Nanti saya buatkan latihannya untuk Insya Allah. bisa praktek seperti itu. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu, saudara? Silahkan. Ustadz, tadi Ustadz perkara yang Ustadz bertanya apa ada masalah kan biasanya tuh jawaban yang ini tuh saya biasa dengar ada dua Ustadz, la muskila dengan la maskila. Itu yang mana yang tepatnya Ustadz? Atau boleh dua-duanya? Yang mana saudara? Antara jawaban Yang tidak masalah antara saya biasanya dengar dua, la muskila dengan la maskila. la muskil biasanya saudara. Oh, la muskila. La Ya. muskil. Oh, ya. Kalau yang satunya apa? La muskila, La muskil, satunya la maskila. la maskil. Kalau maskil berarti wazannya apa? Nah, itu saya kurang paham itu. Kalau muskil kan muf'il, Muf'il. isim Oh, fa'il kan gitu. Muskilun itu kan muf'ilun. Kalau satunya apa? Maskal ya? maskila Ustadz. Muskila dengan maskila. Oh, maskila. Kalau maskila maf'il. Maf'il itu wazan apa? Biasanya muf'il atau muf'al. Gitu. Muf'il, Yang sering saya dengar la muskil. nah, muskil ya. La muskil atau la ba's. La ba's safi, la muskil. Muskil juga artinya nggak apa-apa kan. Nah, Nggak Pakai masalah. laisa juga bisa ya Ustaz. Gimana? Pakai laisa, kayak laisa muskila gitu. Bisa. Laisa muskil gitu. Boleh, sudah seperti itu. Untuk komunikasi mengatakan nggak ada masalah gitu. Oke. Iya, jadi tambahan tadi ya untuk bab baru ini, nanti mungkin yang sudah punya buku bisa dibaca-baca lagi ya. Untuk wazan af'ala tadi. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Nah, tadi kan langsung banyak juga ya materinya, langsung selesai. Udah tasrifan madinya, mudhorenya, masdarnya, isim fa'il, isim maf'ul, amar, nahyi, zaman makan gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Sudah lagi? Silahkan. Tidak Ya ada? Ustaz, paling gini Ustaz, perlu agak pelan-pelan gitu Ustaz, karena masih keterbatasan ini ya, Baik. pemahaman Ya, boleh. ininya Boleh, Ustazah, insya Allah. wazan gitu. Nanti tadi terlalu banyak ya materinya mungkin. Seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita ikhtiarkan untuk perbaikan dan latihannya insya Allah. Nanti insya Allah kita sambung lagi di pekan depan. Untuk sebenarnya masih ada latihan tadi ya. Latihan untuk wazan af'ala. Nanti kita ulangi sedikit mungkin untuk mereview materi sebelum masuk ke wazan fa'ala ya. Seperti itu. Syukran, jazakumullah khairan kasir atas kehadirannya. Kita sambung lagi di pekan depan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz. Wa iyyakum ajmain. Saya izin tutup Syukran nggih. jazakallahu khair. Wa iyyakum.